Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar UTS Sistem Informasi tentang Sistem Perpustakaan. Di sini ada anggota kelompoknya dengan saya sendiri, Ardi Muhammad, kedua yaitu Muhammad Iqbal, yang ketiga yaitu Muhammad Hendali Akbar, yang keempat Muhammad Iqbal, dan yang terakhir ini Yosif Kaisnani. Di sini ada latar belakang permasalahan sistem manual. Yang pertama yaitu pencatatan manual. Yang kedua, proses pencarian buku lambat. Yang ketiga, yaitu tidak ada info persediaan real time. Yang keempat, pelayanan lambat dan penghasilan pajak. Yang terakhir, yaitu kualitas layanan kurang optimal. Sini ada studi kasusnya. Perpustakaan yang dimodalkan dalam studi kasus ini memiliki jumlah anggota aktif berkisar antara 100 hingga 500 orang, terdiri dari mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Pada kondisi saat ini, proses pendataan dan pengelolaan informasi masih dilakukan menggunakan spreadsheet atau pencatatan manual. Hal ini menimbulkan beberapa kendala, seperti kesulitan dalam pencarian data, potensi kesalahan pencatatan, duplikasi data, serta keterlambatan dalam proses pelaporan. Saya Neo dengan NIM 105. Di sini selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, pencarian data buku sulit. Kedua, tidak ada informasi ketersediaan buku. Ketiga, pendataan anggota tidak teratur. Dan yang keempat, tidak ada notifikasi pengingat jatuh tempo. Untuk kebutuhan pengguna sendiri, di sini kita dimulai dengan petugas perpustakaannya. Mereka membutuhkan dashboard laporan otomatis, sistem pencarian buku yang cepat berdasarkan judul, penulis, tahun, kategori, atau kode buku, pengelolaan data anggota secara lengkap, lalu keamanan data agar transaksi dan informasi perpustakaan tetap aman. Selanjutnya, kebutuhan anggota perpustakaan. Mereka membutuhkan fitur pencarian cepat, informasi status ketersediaan buku, notifikasi pengingat pengembalian buku, dan yang terakhir adalah akses login anggota untuk melihat profil dan data terkait. Saya Rizky dengan ini proses 94. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan sistem, bagian kebutuhan fungsional. Yang pertama ada pendataan buku, termasuk pencatatan judul, kategori, penulis, belum terbit, dan status ketersediaan. Lalu yang kedua ada transaksi pinjaman dan pengembalian buku, dengan pencatatan otomatis tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, dan status pengembalian. Lalu yang ketiga ada pencarian informasi buku berdasarkan kategori, judul, atau nama penulis untuk memudahkan pengguna dalam menemukan koleksi yang dibutuhkan. Selanjutnya masih dalam kebutuhan sistem, namun bagian kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, terdapat sistem mudah digunakan, yaitu user-friendly, dengan tampilan daftar terbuka yang rapi, konsisten, dan mudah dipahami oleh pengguna. Lalu yang kedua, akses cepat dan responsif agar proses pencarian, peminjaman, dan pengelolaan data berjalan tanpa hambatan. Terakhir, keamanan data terjamin melalui pengelolaan hak akses dan perlindungan informasi pengguna, serta sistem dirancang bersifat scalable sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Saya Hijri akan sedikit membahas mengenai DFD dari website perpustakaan yang akan kami kembangkan. Jadi di sini pelaku utamanya ada anggota, lalu sistem informasi perpustakaan, admin atau petugas, dan database perpustakaan. Selanjutnya ada ERD. Di sini saya akan membahas sedikit entitas dari perpustakaan kami. Yang pertama ada kategori, lalu ada buku, ada detail peminjaman, anggota, user, lalu peminjaman, dan juga pengembalian. Saya Hijri akan sedikit mendemonstrasikan mengenai website perpustakaan yang akan dikembangkan nantinya. Jadi di sini ada sedikit sketsa yang dibuat di Canva. Nah, di sini ada halaman login. Lalu kita masuk terlebih dahulu. Nah, setelah login kita akan diarahkan ke halaman beranda. Jadi di halaman beranda ini tentunya ada beranda yang menampilkan
buku terbaru dan juga buku terpopuler dari perpustakaan tersebut. Lalu setelahnya ada halaman koleksi. Jadi ini adalah koleksi yang tersedia di perpustakaannya. Selanjutnya di halaman kategori adalah halaman yang menunjukkan kategori buku yang tersedia di perpustakaan tersebut. Selanjutnya ada tentang, ya ini adalah profil dari perpustakaan yang akan kami buat. Lanjut ke sebelah kiri, di sini ada halaman buku favorit. Jadi buku yang telah dibaca dan disukai akan muncul di halaman ini. Selanjutnya ada halaman bookmark. Jadi buku yang ditandai atau mungkin yang belum dibaca akan disimpan di halaman tersebut. Selanjutnya ada riwayat adalah eh, halaman yang menyimpan riwayat buku yang telah dibaca. Selanjutnya ada halaman pinjaman aktif, yaitu halaman yang menampilkan buku yang sedang dipinjam oleh si pengguna atau user. Selanjutnya review, halaman yang menampilkan buku yang telah dibaca dan telah direview. Jadi akan tampil di sini. Selanjutnya ada reservasi. Jadi semisal buku tersebut kosong, jadi kita bisa mereservasi dulu untuk meminjam buku di antrian setelahnya. Selanjutnya ada pop-up notifikasi. Nah, untuk notifikasi dan terakhir ada eh, pengaturan. Baik, sekian mungkin demonstrasi yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Baik, saya Narendra dengan NIM 091. Di sini akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan. Kami di sini menggunakan metode waterfall yang dimana terdapat 6 tahapan di dalamnya. Yang pertama di sini terdapat requirement analysis, yang kedua system design, yang ketiga implementation, keempat testing, kelima deployment, dan juga keenam maintenance. Untuk penjelasannya sendiri, yang pertama di sini untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem dengan jelas dan rinci, lalu merancang sistem berdasarkan spesifikasi pengguna dan operasional, tiga mengimplementasikan solusi sesuai dengan desain yang telah dibuat, 4. Menguji sistem untuk memastikan fungsionalitas yang optimal. 5. Melakukan deployment untuk penggunaan di lingkungan yang nyata. Lalu yang terakhir, memelihara sistem agar tetap sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya di sini terdapat kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan yaitu sistem informasi perpustakaan yang dirancang mendukung efisiensi operasional dan meningkatkan layanan kepada pengguna. Dengan mengotomatisasi proses peminjaman, pengembalian, dan pencarian buku, sistem ini mengurangi kemungkinan kesalahan dan mempercepat layanan. Keberadaan informasi real-time memungkinkan petugas dan anggota untuk mengakses data dengan mudah dan cepat. Selain itu, sistem ini dirancang agar mudah digunakan dan scalable, sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan perpustakaan yang terus berkembang. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 eh, mengucapkan maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun terdapat misinformasi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.